Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kami kembali menyapa warga masyarakat, wabil khusus masyarakat Desa Sepit melalui studio podcast Mercusuar Desa Sepit. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir salah seorang tamu spesial, narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah penjabat Bupati Lombok Timur, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juaini Taufik MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kali beliau hadir di studio podcast Mercusuar. Yang pertama beliau dulu yang membuka dengan Berapa itu, Mei? tahun 2021. Masih COVID ya? Masih COVID. Ya, ketika membuka langsung memberi semangat, spirit kepada pengelola website atau Badan Informasi Desa, sehingga semangat, alhamdulillah. Nah, kali ini di momen yang sangat luar biasa, beliau hadir kembali dalam rangka kembali memberikan spirit, motivasi. Ini dalam rangka Desa Sepit mewakili NTB, wabil khusus Lombok Timur untuk ke tingkat nasional. Untuk lomba DGIP istilahnya di NTB, Desa Gemilang Informasi Publik, melalui sistem PPID. Nah, tetapi kita sebelum masuk ke tema itu, ada mukadimah tema. Karena di berbagai media sejak beliau dilantik tanggal 16 Oktober kemarin menjadi penjabat Bupati Lombok Timur, langsung berbicara di berbagai media, baik lokal Lombok Timur maupun skup NTB bahkan nasional. Paling tidak selama beliau menjabat ini, Pak Haji Muhammad Juaini Taufik, kurang lebih 1 tahun 5 bulan mungkin. Ya, hampir 2 tahun, cukup lama. Jadi beliau menyampaikan ada 3 yang sering saya ikuti, 3 program unggulan. Ya. Yang pertama mall pelayanan publik. Ya. Kemudian yang kedua Lombok Timur yang mendapat predikat UHC, Ya. Universal Health Coverage. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi nih yang tidak pernah bosan stunting. pemerintah dan masyarakat bicara soal stunting, karena ini adalah musuh kita bersama, stunting ini. Nah, barangkali untuk lebih jelasnya masyarakat juga belum banyak tahu. Ketiga program unggulan ini barangkali perlu direview penjelasannya kepada masyarakat, barang apa yang 3 ini. Oke. Kami persilakan. Terima kasih Mik Kamil, host senior kita. Dan sebelum saya masuk ke materi inti, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah Desa Sepit, khususnya PPID Desa Sepit dan seluruh masyarakatnya, yang menurut informasi saya terima dari Komisi Informasi Publik Nusa Tenggara Barat, bahwa Desa Sepit ini terpilih menjadi desa yang akan mewakili Nusa Tenggara Barat Dari 5 nominator. Dari 5 nominator, dan dari 5 nominator itu kita terbaik 1. Iya. Dan kita andalan pertama lah untuk berlomba di tingkat nasional. Itu yang kita syukuri. Dan saya kaget sebelum masuk ke podcast, tadi saya lihat di website, portal dan sebagainya, viewernya sudah 1 jutaan. Jadi terbalik, biasanya pemerintah kabupaten itu mengamplifikasi pemerintah desa. Ini terbalik. Justru pemerintah desa mengamplifikasi, membesarkan pemerintah kabupaten melalui PPID-nya. Karena saya yakin nanti pasti ini akan ditonton oleh semua yang mengikuti portalnya PPID Mercusuar ini atau PPID Speed ini. Sekaligus saya memampatkan momentum, tentu masyarakat kepo ya, istilah anak muda itu kepo. Apa yang akan dikerjakan oleh penjabat bupati ini dalam kurun 1 tahun ke depan paling tidak. Padahal kalau seorang menjadi kepala daerah, itu kan pasti kampanye, bersosialisasi, sehingga begitu terpilih, apa yang sudah dijanjikan kepada publik itu, kepada masyarakat itu, itulah yang akan menjadi RPJMD, lalu itulah yang akan dikerjakan selama 5 tahun. Kalau kita ini kan terbalik, dilantik dulu,
Lalu setelah dilantik baru kita sosialisasikan, sehingga saya pikir dengan kehadiran saya khususnya di Desa Speed, tentu desa-desa tetangga wilayah selatan itu bisa mengakses podcast ini. Harapan saya akan mendapat dukungan positif, karena sebaik-baik program tanpa partisipasi masyarakat, tanpa kesadaran masyarakat itu juga nonsen. Kembali kepada yang ditanyakan Bung Kamil, mengapa saya memilih, ya kan, mengapa kita memilih 3 program unggulan itu? Tentu kita berangkat dari apa sih yang dilegasikan kita oleh pemerintahan Sukma sejak 2018 sampai 2023 ini, yang berakhir kemarin 26 September. Tentu di dalam masa pemerintahan Sukma itu ada gempa, menyelesaikan RTG, menyelesaikan pasum-pasum, dan bahkan di Kecamatan Pringgabaya itu beberapa pasum belum juga selesai. Lalu pasti juga 2020 saya ini dijuluki Sekda Covid. Saya dilantik waktu itu 19 Februari. Lalu tanggal 24 Maret saya ingat kasus pertama Covid-19 itu ada di Lombok Timur. Jadi artinya baru 1 bulan menjabat sebagai Sekda sudah ada pandemi. Itu 2 tahun terjadi refocusing, kita menyelesaikan persoalan kesehatan dulu, sehingga memang kita akui ada beberapa lubang yang ditinggalkan di era pemerintahan Sukma. Nah, itulah yang kita coba sempurnakan, karena itu sudah tertuang sebenarnya di dalam RPJMD transisi namanya, Mi. RPJMD transisi itu apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dari 2024 sampai 2026. Nah, di dalam RPJMD transisi, kalau dulu pemerintahan Sukma itu punya 6 pilar, RPJMD transisi ini cukup punya 4 pilar saja. Pilar pertama itu adalah tetap kita manusia yang berkualitas. Tentu kalau kualitas manusia itu pasti titik fokusnya itu kesehatan dan pendidikan. Lalu kita bagaimana supaya birokrasi pemerintah daerah ASN ini berakhlak, tata kelola pemerintahan menuju clean government dan good governance. Lalu yang ketiga itu bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusi. Lalu yang terakhir itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang semakin tangguh di Lombok Timur. Nah, saya coba peras dari 4 yang ada di RPJMD itu menjadi top priority. Mengapa yang top priority pertama sebenarnya urutannya itu pasti UHC. UHC ini saya katakan percuma kita punya banyak rumah sakit kalau masyarakatnya tidak UHC di dalam kepesertaan BPJS-nya, karena pasti berobat itu mahal kalau tidak ada BPJS-nya. Nah, Pak Jokowi selalu mengatakan percuma pesan itu dikirim kalau tidak sampai. Contoh rumah sakit kita di Selatan Patuh Karya, dulu sebelum ada kerjasama dengan BPJS, tingkat kunjungannya relatif kecil. Nah, begitu kita bekerja sama dengan BPJS, alhamdulillah kunjungan masyarakat bukan mengharapkan penyakit ya. Tapi kan ada persoalan masyarakat tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan itu karena di sana belum bekerja sama dengan BPJS. Alhamdulillah sudah 1 tahun sudah ada kerjasama dengan BPJS. Lalu persoalan kita yang kedua adalah bagaimana memastikan supaya dari waktu ke waktu cakupan kepesertaan BPJS ini semakin banyak. Harapan kita 100%, tetapi UHC itu sekarang di angka 95% baru dikatakan UHC. 5% bagi 95% itu target tahun berapa? Akhir 2023. Nah, posisi kita hari ini sekitar 92%. Kami bekerja keras di APBD Perubahan. Bagaimana caranya supaya Desember 2023 itu bisa menjadi 95%. Ini tidak main-main, Pak. Meningkatkan 1% di Lombok Timur sama dengan 10% di kabupaten lain. Misalnya saja 10% Lombok Timur kan dengan penduduk 1.400.000, 10%-nya kan 140.000. Itu kan setara dengan penduduk KLU, setara dengan penduduk Sumbawa Barat gitu. Ya, jadi bekerja 1% di Lombok Timur ini ibarat setara dengan 10% di beberapa kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat, sehingga relatif berat. Nah, harapannya ada 2 jalurnya nanti. Jalur pertama kita dorong dulu lewat DTKS, kita dorong lewat PBI JK namanya, PBI Pusat. Jadi sekarang kita sedang pembersihan data. Lalu yang kedua ini adalah kita tambah di APBD dananya. Nah, tetapi harapan kita bagaimana yang menerima BPJS ini masyarakat yang di level bawah, istilah statistik itu desil 1, desil 2, miskin ekstrim lah. Mas, dari kita punya 56.000 penduduk yang miskin ekstrim, tetapi kepesertaan BPJS-nya menyisakan 26.000 lagi.
Berarti kan 50% Yang desil. miskin ekstrim itu masih ada sisa Iya, 26.000 lagi. 26.000 Pak. Cukup besar itu. Kan kebalik. Kebalik. Mestinya tuntas dulu di desil Tuntas 1. Nanti kalau yang di atas ini yang hampir miskin atau tidak miskin ini ya bisa lewat mandiri atau bisa tidak terlalu wajib lah. Ini kan harus by data kita perbaiki. Jadi kalau masyarakat sudah punya kartu BPJS, mengakses layanan pemerintah, layanan kesehatan pemerintah karena kesehatan ini adalah urusan wajib, itu pasti lebih baik. Lalu mengapa misalnya kita mengambil mall pelayanan publik? Memang dengan adanya undang-undang Cipta Kerja itu kan mempermudah akses para investor dan masyarakat. Jangan investor saja. Kalau masyarakat misalnya ada startup juga mau membuat produk, pasti untuk dia bisa dijual ke publik kan harus punya izin IPRT kah, halal kah dan sebagainya. Sama para UMKM ini. UMKM ini. Iya. Nah, mari kita dorong mempermudah perizinannya. Kalau perizinannya kita permudah, maka ada kita semacam mengguiden para pelaku UMKM kita, atau istilah Pak Presiden itu startup muda katanya. Sehingga apa misalnya Sepit mau memproduk apa, misalnya dengan cara dijual di COD di online, ya tentu harus izinnya ada dulu karena Terus izinnya. selama ini Pak Bupati melihat ketika para UMKM terutama ini untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah melalui mall pelayanan publik ini, apakah cukup? Kita belum punya mall pelayanan publik. Oh, belum. Kita belum punya. Nah, sekarang ini kan masih tersentral di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, idealnya seluruh layanan publik di kabupaten itu cukup masyarakat itu datang ke mall. Seperti kita datang ke epicentrum lah. Mau beli makanan, mau beli baju, mau beli obat-obatan ada. Iya. Nah, nanti kita mau integrasikan. Misalnya sekarang, Samsat lain, BPJS lain, emigrasi lain, izin lain, Iya. bayar pajaknya lain. Nah, nanti semua kita gabung dalam satu kantor, dalam satu manajemen. Apakah kantor-kantor yang melayani itu tidak ada? Tidak. Front office-nya saja yang di sana. Tapi itu kan dalam bentuk sebuah OPD tersendiri nanti itu. Nanti dia di bawah unit kerjanya PMPTSP. Oke. Jadi kalau sekarang ini masyarakatnya yang berpindah. Misalnya saya ke Selong, mau ngurus BPJS. Setelah itu mungkin saya ke Samsat. Setelah itu mungkin saya ke perizinan. Setelah itu mungkin saya bayar pajak. Masyarakatnya berpindah. Nah, kalau nanti konsep mall pelayanan publik itu, masyarakat tuh datang ke mall, ke salah satu tempat, petugasnya saja yang Oh, itu berpindah-pindah. yang dimaksud menyerupai omnibus law itu. Iya, jadi saya katakan bukan omnibus law, tetapi apa saya katakan ya, service bus law saya bilang kan, artinya pelayanannya itu tergabung dalam satu tempat. Memang membutuhkan dana, tapi kita sudah punya pilihan-pilihan. Kalau ada yang lebih efisien, misalnya kita mampatkan kantor yang sudah ada, lalu kita renov sedikit. Yang paling penting itu kan sistem pelayanannya. Berarti masyarakat misalnya yang paling jauh katakan kita anggap Sambali, Sembali ya. atau Sekaroh sana. Jadi ketika punya kepentingan ke kabupaten mengurus perizinan, mau ngurus BPJS, jadi Cukup datang ke satu tempat. satu tempat sekali Iya. waktu dilayani begitu. Iya. Tidak lagi hari ini datang ngurus BPJS, Iya. besoknya lagi ke Dukcapil, besoknya lagi ngurus Iya. izin kandang ayam Sip. misalnya. Oh begitu. Seperti ya. itu. Itu namanya Ini cukup mall pelayanan publik. Kapan rencana dimulai? Targetnya memang 2024. Akhir 2023 ini kita siapkan dulu Pak. Saya sudah menandatangani tim percepatan pendirian mall pelayanan publik. Nah, karena kita sedang menyusun APBD 2024, nanti tentu ada kebutuhan-kebutuhannya. Supaya apa yang kita realisasikan itu kan harus kita rencanakan dulu dengan baik. Tenaga yang sangat ekstra berarti itu. Iya, sedang kerja keras. Tim sedang kerja keras. Kan tidak sekedar perangkat kerasnya kan. Yang paling penting juga perangkat lunaknya. Enggak, nanti petugas pelayanan publiknya itu dia betul-betul ahli di semua bidang. Pasti. Sementara mungkin yang ada di kantor itu kan kita pindahkan. Memang konsepnya hampir sama dengan pelayanan terpadu satu pintu. Tetapi ini lebih banyak menunya dan ada integrasi. Berarti beberapa badan pemerintah yang diintegrasikan itu. Berarti Ya, tenaga ahlinya di masing-masing badan pemerintah dicomot di situ kumpul. persis. Oh iya. Jadi istilahnya kalau kemarin ini masyarakatnya berpindah-pindah, nanti biar pekerjaannya berpindah-pindah, masyarakat datang ke satu tempat Dan aja. tapi berpindah-pindah dan tak bisa dalam satu waktu mereka. Ya, Sekarang sekali jalan. ya. Itu pasti akan ada efisiensi Luar bagi biasa. masyarakat. Kalau ini berjalan Pak Bupati. Ya, mohon dukungan lah, kita kerja keras. Amin. Ini pasti kita mendukung. Iya. Kemudian
soal ini kan soal tadi sudah terelaborasi antara pelayanan publik dengan UHC-nya. Ya. Nah sekarang Stunting. yang stunting ini target Ya, stunting kan nasional target ini berapa nasional persen? 2024 itu stunting ini harus 14%. 14%. Posisi kita hari ini memang tergantung sumber datanya, tetapi kita sudah fake menggunakan EEPGM, elektronik, pencatatan dan pelaporan berbasis gizi masyarakat. Nah, pertama memang masyarakat kita dorong untuk 100% datang ke posyandu. Nah, kalau dia 100% datang ke posyandu, kita ukur. Nah, nanti setelah diukur kan akan ketahuan dia by name, by address-nya yang stunting. Nah, itulah yang kita kejar, terutama yang balita. Stunting ini kan kalau balita masih bisa diintervensi. Iya. Tapi kalau sudah dia lewat 5 tahun tidak 5 bisa. tahun. Nah, artinya apa? Kerja yang paling kompleks itu saya pikir stunting. Apalagi ini bulan Maulid lah. Saya cermati misalnya surat An-Nisa ayat 9. Ya. Ada 2 yang kita ada anjuran, ada larangan, ada anjuran. Larangan itu atau kekhawatiran itu Tuhan mengingatkan kita, khawatirlah meninggalkan zuriatan di'afan, Keturunan yang lemah. Nah, stunting ini adalah bentuk konkret keturunan yang lemah. Karena lemah dari segi semuanya maupun intelijensi fisik, fisik, dan ini dampaknya satu generasi, Iya. 25 tahun ke depan. Jadi bukan sekarang. Nah, itulah makanya mengapa kita terus fokus kepada stunting. Percuma hari ini kita kaya, mohon maaf, tetapi 25 tahun lagi kita miskin karena tidak ada yang meneruskan perjuangan kita, ikhtiar kita. Yang bagus itu kan generasi besok harus lebih baik daripada kalau tidak generasi hari ini. segera, ini sekian puluh tahun, 25 tahun ke depan ini IPM kita down. Down. IPM produktivitas akan down. Iya. Lalu yang di surat An-Nisa ayat 9 itu juga yang dianjurkan kita kaulan sadida, bertutur kata yang baik, lebih kepada akhlak, saudara. Jadi itulah motivasi kita untuk fokus kepada stunting ini, sebagaimana surat An-Nisa ayat 9, untuk jangan khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Cemas lah masyarakat. Ya, harus manusia cemas. harus cemas. Berarti misalnya KB atau dan sebagainya ini ada kalanya wajib kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa itu. Ya. Ya. Kemudian kita lihat sekarang Lombok Timur ini dalam geliat penanganan stunting ini, ya saya ikuti betul tiap hari, tiap waktu. Cukup progresnya sangat luar biasa. Bagus. Sangat luar biasa. Nah, cuma sekarang seperti yang Pak Bupati katakan tadi, posyandu. Ya. Nah, ini bagaimana sekarang pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mendorong desa-desa ini untuk, kadang-kadang saya lihat geliat gairah semangat pelayanan posyandu itu terutama para kader. Ya. Nah, ini ya jujur saja, Ya. kader yang tulang punggung di posyandu itu kan kader. Pasti. Nah, sekarang barangkali Pemda berpikir insentif para kadernya ini. Bagaimana Pak Bupati melihat Ya, ini? memang sekilas sering orang menyebut soal insentif. Tetapi sebenarnya insentif bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan posyandu itu berjalan atau tidak. Kalau kita memperhatikan siapa sih pemilik kader posyandu itu? Pemilik kader posyandu itu kan desa. Nah, memang tugas kabupaten itu kemarin menstandarisasi. Malu kita menyebut di podcast ini berapa insentif kader. Tetapi kader ini tanpa insentif pun sebenarnya mereka jalan. Yang saya dorong sebagai usernya ASN sekarang, kalau kemarin kan saya panglimanya ASN nih, kalau sekarang kan usernya ASN untuk masyarakat. Yang kita dorong adalah harus ada konvergensi semangat. Karena apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden, Gubernur, Bupati itu tidak ada maknanya kalau frontline di depan ini tidak sesemangat atau tidak bisa istilahnya menyampaikan pesan itu atau mengerjakan pesan itu langsung kepada masyarakat. Saya sepakat dengan Mik Kamil, bagaimanapun kita akan mengatakan ini, kalau petugas atau aparatur di bawah ini tidak mengerjakannya itu nonsen. Nah, karena itu kita doronglah misalnya DP3KB, kesehatan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan untuk mari bersama-sama dengan kader. Karena ada dogma. Apa dogmanya? Semangat masyarakat itu ada pada semangat penyelenggara negaranya. Nah, kalau pemerintah desanya semangat memperhatikan kadernya, menyapa kadernya, begitu juga
kepala puskesmas, maka saya pikir semangat mereka akan saling menyemangati, bukan saling melemahkan. Dalam proses penganggaran insentif para kader di Pemdes, di pemerintah desa, Ya, ini seperti kadang-kadang pemerintah desa sering saya dengar di beberapa desa tersandung oleh aturan dan sebagainya, sehingga belum terlalu leluasa mereka mengatur anggaran. Ini oh bagaimana? ya, kami justru melakukan standarisasi. Ya. Kalau dulu misalnya insentif kader di desa A kok berbeda, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Kalau itu Tinggi. sudah kita standarisasi lewat Perbup. Ya. Ada minimalnya. Ada minimalnya berapa? Tetapi 150 kalau nggak salah. 150. Tetapi saya jujur, kan kita ini juga mantan lurah, mantan kades, bahkan saya hampir 10 tahun tinggal dari Polindes ke Polindes, Mek. Iya, iya. Saya kawin 96, baru punya rumah itu 2010. Sebelum saya punya rumah tuh saya tinggal dari Polindes ke Polindes. Sebenarnya bukan semata-mata persoalan insentif. Lebih kepada soal saling menghargai, soal komunikasi, soal guyupitas antara aparatur pemerintah desa dengan kadernya, antara petugas kesehatan dengan kadernya, Pak Camat. Kalau kita terus saling perhatikan, rezeki itu tidak hanya dari sana. Nah, bisa kita meningkatkan produktivitas tanpa menambah insentif. Kalau memang kita sedang kekurangan. Siap. Beda kalau kita punya sumber daya, lalu tidak kita tambahkan, itu hal yang salah. Tetapi jangan kita menunggu sumber daya bertambah baru kita meningkatkan kinerja. Dengan pembaharuan-pembaharuan, dengan inovasi-inovasi, dengan pendekatan-pendekatan yang baru, personal touch katanya, artinya sentuhan-sentuhan personal di level bawah. Ya, Saya ya. pikir juga itu bisa menjadi bagian dari solusi. Siap. Oke dah, Pak Bupati, kita masuk ke tema kita terakhir. Agenda ini kita selipkan ini dalam rangka SPID yang akan mewakili Lombok Timur, pada khususnya NTB pada umumnya, untuk di Lomba Kalau nggak Nasional salah, PPID. Desa Apresiasi Desa Keterbukaan Informasi Publik ya. Ya, ini seperti apa sekarang ini sebagai kepala daerah? Iya. Ini bagaimanapun ini Iya, nama membawa Lombok nama Timur, baik nama Lombok Timur. Lombok Timur seperti apa nih sekarang, Pak? Ya, ini saya cerita. Saya cerita 2021 Ya. terpilihlah Desa Kumbang itu menjadi wakil NTB, dan kalau nggak salah Desa Kumbang itu peringkat ketiga nasional. Ya. Apa yang terjadi? Kita diundang oleh Jawa Tengah, Pak. Kita diundang oleh waktu itu Bupati Semarang Kabupaten mengundang kami ke Jawa Tengah, lalu bercerita tentang best practice-nya di Desa Kumbang. Lalu saya perhatikan hari ini Desa Speed. Saya lihat portalnya, saya lihat keterbukaan informasi publiknya, menurut saya luar biasa, tidak kalah dengan Kumbang. Saya optimis lebih baik dari Desa Kumbang. Yang menarik bagi saya di Speed ini adalah twist-nya ya, twist feedback komunikasinya sangat cepat. Artinya sehebat-hebat penyelenggaranya, kalau tidak disambut oleh partisipasi masyarakat ya. bisa. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan perangkat desa setelah kita paripurna menggunakan ini, memampatkan ini, ada ndak demo? Ndak ada. Dulu Desa Kumbang itu kenapa dia ada? Iya. Karena dulu kepala desa itu sudah didemo gara-gara stuck informasi terkaitan dengan dana desa. Iya. Akhirnya dia bentuk radio desa lewat banner dan sebagainya. Iya, Tapi iya, kalau perangkat IT saya pikir ini bagus. Itu. Mengapa? Kan ada hubungannya nih kalau kita berbicara bagaimana membangun tidak saja pemerintah kabupaten, Iya. bagaimana membangun pemerintah desa yang good governance. Pasti pilarnya minimal 3. Apa pilarnya? Ada partisipasi masyarakat, ada akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan, lalu ada transparan, keterbukaan. Nah, itu kita sulit, Pak. Kita mulai dari mana gitu kan? Pertanyaannya kita mulai dari mana? Saya yakin desa-desa yang belum akuntabel tidak berani terbuka. Nah, kita berani terbuka karena kita yakin diri kita benar. Apabila sudah terbuka, berarti desa itu sudah akuntabel. Iya. Nah, pada saat kita terbuka kepada masyarakat, maka pasti kita memperoleh dukungan dari masyarakat. Karena tidak ada keraguan, ada trust, ada kepercayaan. Nah, kalau saja nanti model-model desa terbuka seperti ini adalah trigger, pintu masuk. Untuk apa? Meningkatkan partisipasi masyarakat, mengurangi kecemasan penyelenggara pemerintahan di desa. Kan sekarang ini ada istilahnya, kenapa kita cemas? Mungkin kita belum satu frekuensi, Pak, dengan masyarakat kita. Nah, lewat portal, lewat PPID ini, kita ada dalam satu frekuensi.
apa yang kita alami oleh pemerintah desa secepat itu juga ditahu oleh masyarakat. Sama dengan kita pesan pemilu, mengapa hoak, berita bohong itu menjadi ancaman pemilu? Karena belum tentu yang ada di berita itu menjadi sebuah kebenaran. Bayangkan kalau hoak ini lebih dahsyat daripada informasi yang sebenarnya, kita bisa perang. Ingat Suriah, ingat negara-negara Timur Tengah. Hanya dengan hoak negaranya hancur. Nah, saya lihat wajah-wajahnya perangkat desa, Pak Sekdes, pengelola PPID sangat cerah karena tidak ada kecemasan. Mengapa? Karena satu frekuensi dengan masyarakatnya. Saya pikir itu kelebihan dari. Artinya apa yang informasi dibutuhkan masyarakat dari penjelasan lewat digitalisasi ini kan terpuaskan masyarakat. Jadi apa yang menjadi pemikiran keluhannya? Ada adagium ya dari Profesor Rias Rasid. Di era demokrasi ini katanya, di era keterbukaan informasi ini, tidak mungkin pemerintah itu akan bisa memenuhi semua harapan masyarakat. Tetapi menariknya, apabila kita belum bisa atau tidak bisa memenuhi harapan masyarakat saat itu, kita harus mampu menjelaskan, memberikan pemahaman kepada masyarakat itu mengapa belum bisa kita penuhi. Artinya kan kita harus ada dalam frekuensi yang sama. Bisa jadi, oh itu kewenangannya kabupaten. Tadi saya cek, Pak, ini PLN alirannya mati. Dijawab oleh PPID admin. Oh, segera kami konsultasikan ke PLN. Lalu dikonsul ke PLN. PLN ada jawaban. Beberapa menit ke depan petugas akan turun. Kan puas masyarakat. Nggak mesti Pak, nggak mesti masyarakat harus gedor-gedor kantor desa dulu. Baru itu padahal hanya menyampaikan pesan. Nah, itulah keunggulan dari PPID yang ada di Speed. Saya optimis lah. Saya optimis. Speed ini akan keren lah. Secara teknis ini kan rencana agenda visitasinya dari tim nasional dalam interval waktu tanggal 15 sampai 30 Oktober. Oh ya, di bulan Oktober ini ya? Di bulan Oktober ini pertengahan sampai akhir. Entah tanggal berapa nanti di dalam interval waktu 2 minggu itu. Nah, kemudian tentu karena ini levelnya nasional, ya tentu kami di sini di Desa Sepit yang terlibat di PPID melalui program DGIP ini kan masih butuh bimbingan, pengawasan, pembinaan secara langsung baik teknis maupun non teknis dari pemerintah kabupaten. Wabil khusus melalui regulasinya lewat Dinas Kominfo ini. Nah, seperti apa nih pemikiran Pak Bupati? Saya harus akui, kalau secara teknis tidak perlu dibimbing. Bahkan Bapak lebih keren loh daripada kami. Nah, mungkin yang akan kita backup itu, kita bantu itu ya non teknis saja lah. Non teknis. Besok kan ada kunjungan, ada perlengkapan, ada itu ini. Karena ini level nasional, tentu non teknisnya dibantu oleh kabupaten. Tapi kalau teknisnya Bapak lebih hebat kok daripada kami. Artinya kami di sini Pemdes tidak punya pos anggaran tersendiri tentang ini. Saya selalu berpikir anggaran itu bukan relatif utama. Nanti kita punya terop, kita punya sound system, kita punya sana, kita bawa dari kabupaten. Yang penting Bapak fokus saja istilahnya meningkatkan partisipasi publik. Lalu kalau ada yang biasanya mungkin terrespon 10 menit, tingkatkan menjadi lebih cepat. Istilah saya 4K. Itu yang besok akan terus saya bumikan. 4K pelayanan publik itu kan harus 4K. K yang pertama itu kecepatan. Kalau bahasa Latinnya kan virtus katanya. Mohon maaf, velos. Velos itu kecepatan. Kalau ada pekerjaan kita melayani publik itu misalnya 2 jam, tetapi kita bisa menyelesaikannya kurang dari 2 jam, kan lebih baik. Kan kita mau cepat, Pak. Ibarat kita memanggil orang, merespon, pas respon katanya. Hanya kecepatan merespon itu penting. Itu yang perlu ditingkatkan. Yang kedua itu adalah ketepatan. Jangan orang bertanya A, kita jawab B kan. Nah, jadi ketepatan itu kalau bahasa Latinnya virtus. Jadi pelayanan itu juga harus tepat. Jangan misalnya persoalan air kok kita bawa ke KB misalnya, air ke PU misalnya kan, ada kekeringan ke PDAM. Itu kalau dalam bahasa agama menyerahkan satu perkara bukan pada ahlinya. Saya bagus ya, saya mungkin insya Allah bisalah berjanji. Kalau ini juara, coba kita ingin kirim teman-teman ini ke mana yang dikatakan terbaik itu, terbaik nasional. Mungkin itu 2024 kita berikan tiket sebagai motivasi bagi desa yang lain. Harus juara dulu.
paling tidak masuk di 3 besar lah. Kalau masuk 3 besar, kita belajar kemana yang dikatakan terbaik 1 itu. Tapi kalau kita terbaik 1, tentu hadiahnya lain. Apa pesan terakhir Pak Bupati? Saya ingin melanjutkan dulu. Terutama desa-desa yang lain di Lombok Timur yang sebentar belum. dulu, saya melanjutkan kan. Ya baru saya menyampaikan 2 K. Oh iya sorry. Nah, K yang ketiga itu pasti kita berbicara keramahan. Keramahan ini tidak saja di dunia nyata, tetapi keramahan itu juga di dunia virtual. Misalnya ya kita buka, ya kita saling doakan di pagi hari, di jam-jam tertentu kita sapa, memberi semangat. Itu yang dikatakan keramahan. Keramahan ini tidak mesti di dunia nyata, tetapi di dunia virtual pun kita bisa lebih ramah ya. Saling mendoakan, semangat, bagaimana kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita dalam 1 hari ini diberikan. Itu harus ada konten-konten yang berbau itu. Ini tapi kadang-kadang ada yang pagi yang dimunculkan keluh kesahnya. Iya. Jadi kan persepsi atau anggapan hamba ini itu penilaian Tuhan, maka selalu kita berpikir positif kan. Lalu yang terakhir itu pasti kita berbicara kenyamanan. Nah, kenyamanan ini mungkin dari sisi fasilitas, sarana prasarana. Ya nanti kita lihatlah. Ya mudahan juara 1. Kalau juara 1 kan fasilitasnya yang kita tambah nyaman. Tapi kalau kita di bawah juara 1 ya hanya jalan-jalan. Kalau saya sih berdoa juara 1 sehingga fasilitas-fasilitas ini bisa lewat bantuan keuangan pemerintah, mungkin kalau di sini panas, mungkin sekali waktu perlu kita punya ruangan ber-AC, sehingga lebih sejuk. Itu namanya kenyamanan ya. Ya tentu hari besok harus lebih baik dari hari ini. Jas kita udah basah ini, hostnya keringetan. Oke. Tapi begini, sekarang kita daulat Pak Bupati. Nanti insya Allah nanti kami kirimkan pada hari visitasinya. Harus Pak Bupati kita harapkan siap ikut menerima tim pusat itu. Pasti. Iya, menyambut. Dan bila perlu nanti saya berpikir begini, ketua timnya kita dudukkan berdua di podcast dengan Pak Bupati. Wah mantap ya. Iya mantap. Makanya desa-desa yang pernah mengikuti ini, kalau dulu kan orang takut sama KPK Pak. Nah, kan ini kan di Deputi Pencegahan, Desa Kumbang itu sangat bersahabat sama KPK. Ini suatu acara, saya menjadi narasumber di Jakarta. Lalu saya ceritalah tentang praktek baik Desa Kumbang. Saya dengan bangga disapa oleh tim juri waktu itu dari KPK. Iya, saya tahu itu Desa Kumbang. Itu desa baik. Nah, saya ingin juri yang besok lagi menambahkan, oh tidak saja Desa Kumbang, oh ternyata ada Desa Sepit yang lebih baik. Nah, supaya bisa diikuti oleh desa-desa yang lain. Sederhana sebenarnya untuk mendapat trust sekarang ini informasi, Pak. Kalau kita sudah informasinya jalan, ada dalam satu frekuensi yang sama, pasti ada rasa percaya. Saya contoh nih, bayangkan saya dari pagi belum pulang, tapi karena saya masih mendapat kepercayaan dari istri saya, tidak pernah dia nanya-nanya. Nah, bayangkan kalau kita tidak ada dalam frekuensi yang sama, tidak kepercayaan kita hilang, sebentar-bentar kita ditelepon. Oh, di mana? Kalau raport dengan merah siapa? bahaya. Sedang di mana? Saya tidak pernah ditelepon. Merah itu kan bahaya. Hanya kepercayaan itu penting. Ya, luar biasa. Karena Pak Bupati juga kan dari segi umur masih energi, selalu enjoy. Seperti istilah beliau tadi, keramahan, senyum di mana-mana. Tapi bukan berarti Pak Bupati obral senyum di mana-mana gitu. Tetapi soal keramahan ya, mohon maaf saya pribadi sebagai saksi. Keramahan beliau ini sesuatu orang yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih masyarakat Desa Sepit khususnya. Demikianlah obrolan santai kita dengan penjabat Bupati Lombok Timur, Bapak Dr. Karni Ilyas batuk Haji Muhammad Juwaini Taufik MAP, atas waktu dan ketersediaannya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui podcast Mercusuar Desa Sepit. Seperti yang saya katakan di pembuka tadi, dulu yang meletakkan pondasi podcast ini beliau sendiri. Jadi orang tertinggi di Lombok Timur saat itu membuka, sekarang hadir, dan insya Allah saya yakin beliau tidak akan bosan hadir ketika ada isu-isu yang menarik yang perlu disampaikan ke publik. Baik, saya ucapkan LKMD, lebih kurang mohon dimaafkan. Demikian dialog kita sementara dengan Bapak Penjabat Bupati Lombok Timur. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ilyasnya Indonesia.